Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak di saya? Bukan yang ini, Pak. Waalaikumsalam, ada Pak. Coba tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bapak Dato. Sugio Santoso. Mohon maaf ya kalau salah dengar. Dan juga kita berdua, terus nanti saya pakai di sini. Ya, enggak dilakukan. Ya nanti dua apa namanya? Di pasti ini saya nggak usah baca buku. Coba ya. Coba tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, dah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Alhamdulillah binikmatillah sobat Husnul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya dari Fakultasi insyaallah episode ya di dalam Bapak Islam. Sekarang alhamdulillah ya kita berjumpa lagi dengan judul podcast yang tidak kalah menarik ya dari yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya tentang wisata halal itu adalah haji dan umroh ya. Seperti itu dan problematikanya. Nah kali ini lebih seru lagi. Kita akan coba tentang bisnis digital, ya kan? Luar biasa ya. Alhamdulillah ya karena bisnis digital versi Islam berbasiskan Islam ini sangat penting dilakukan oleh siapapun ya baik itu adalah muslim maupun yang bukan muslim ya karena di dalam syariat itu ya untuk seluruh ya manusia ya rahmatan lil alamin di sangat tinggi sekali juga diterima oleh semua kalangan. Baik, alhamdulillah binikmatillah kita juga akan satu persatu kita tanyakan dengan Bapak Dr. Kusno sebagai peneliti dan juga Bupati di sini dan juga Bapak Ahmad Taulani sebagai narasumber kita ya yang juga mengusulkan sebuah metode di dalam pendidikan Islam. Luar biasa ya. Coba kita akan ungkap kembali salah satu hal yang mendasar yaitu adalah fondasi dalam bisnis Islam. Ya. Tentu saja tidak lain tidak bukan fondasi yang paling kuat ada di dalam Al-Quran surat ya An-Nisa ayat 29. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Alhamdulillah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, wahai orang beriman ini itu adalah seruan yang sangat luar biasa ya, yang mengaku dirinya beriman menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah seruan dari Sang Maha Pencipta manusia ya. Janganlah ya janganlah kalian memakan ya, janganlah kalian memakan amwalakum harta-harta kalian itu di antara kalian itu ya batil dengan cara yang batil. Nah, tentu batil ini adalah tidak masuk ke dalam hukum batil, ya, dalam hukum yang sifatnya fondasi sebuah hukum, tidak masuk dalam haram, halal, ya segala macam.
agama Islam, tapi ini adalah hukum yang dan apabila tidak dilakukan maka rusaklah, maka akan hancurlah apa namanya jual belinya, bisnisnya hanya karena akadnya tidak sesuai dengan syariat. Nah ini bentuknya. Maka janganlah kita memakan harta yang dimulai dengan hal yang batil. Nah ini kita harus ketahui. Nah, ini sangat menarik sekali. Illa antara diriku, kecuali jika saling ya saling rela dan seperti itu. Dan ada unsur-unsur yang kemudian membuat orang tersebut terpecah karena tidak saling berdoa, ya kan? Baik, alhamdulillah itu dari Al-Quran, ya, Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan tadi semakin menguatkan podcast kita untuk berjalan sampai ke akhir nanti semakin menarik, betul ya? Baik, alhamdulillah Bapak Dr. Musa sudah berada di antara kita semua. Beliau akan coba mengupas sedikit ya, baik yang mungkin Pak Dr. Musa untuk apa sih tentang menariknya di kita ini ya. Silakan Pak Dr. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Wa fi riwayatin la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tuddu biha ilal hukam li ta'kulu amwalan nas bil ism wa antum ta'lamun. Amma ba'd, fa nasrul hadits kitabullah wa khairul huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Dan salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh baiknya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, terima kasih untuk Pusmesi Fakulti dan juga Pusmesi ya, dan hal ini ada direkturnya itu Bapak Ustaz Rendra Fabrulazi ME ya, terima kasih atas undangannya. Kemudian juga tamu kita yang luar biasa Bapak Ustaz Ahmad Maulani FNPD. Terima kasih. Kita akan hari ini itu yang menarik karena di posternya itu kita akan membahas tentang digital marketing ya, tapi bukan sekedar digital marketing, tapi di situ ada istilah Islamik gitu ya. Jadi Islamic digital marketing. Jadi kalau Pak Rendra menyebutkan di surat An-Nisa ayat ke-29 ya, jadi kalau dinamakan la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Nanti kalau dalam konteks istilahnya itu marketing, berarti Anda berbicara tentang ya tidak boleh ada di sana unsur fis, ya tidak boleh ada unsur misalnya najas, ya tidak boleh di sana ada unsur yang batil. Artinya menjual sesuatu yang kemudian pada hakikatnya itu adalah bentuknya itu adalah penipuan. Nah, ini kan banyak sekali terjadi kalau di marketplace misalnya. Tapi hari ini bukan hanya itu sebenarnya. Hari ini kita mengundang satu tokoh masyarakat yang pelajaran yang luar biasa sekali. Setelah ini setelah biasanya cukup eksis nih di dunia media sosial gitu ya kan. Nah kita akan bicara tentang bagaimana Islam digital marketing. Jadi bagaimana memasarkan produk gitu ya, tetapi dengan menggunakan teknologi dan tetap berbasis ekonomi bisnis keuangan syariah. Ini yang paling penting ya. Nanti juga ada menteri juga yang akan sebagai praktisi juga di digital marketing yang pernah menjadi bagian marketing untuk sebuah lembaga pendidikan ya. Sehingga hari ini ya sobat Pusmes kita semuanya kita akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya kita itu setelah memiliki produk ini kan ya, kita sudah memiliki produk misalnya saya alami produknya itu adalah tadi ya metode Maslowiyah ya, bagaimana membaca Al-Quran dari nol, kemudian menggunakan senandung sampai kepada ada matematika religi, ada juga pemahaman agama dasar, gitu banyak. Yang itu setelah kita mempunyai produk itu ya, produk itu nggak bisa kalau maunya tidak dipasarkan, ya kan? Sebagus apapun produk, kalau maunya marketingnya itu memasarkannya itu tidak profesional dalam artian caranya ya.
bisa jadi malah tidak akan sampai kepada end user-nya, tidak akan sampai kepada customer-nya, penggunanya kan. Nah, ini kenapa penting pembahasan pada kesempatan kali ini kan Rendra. Jadi nanti saat lainnya akan bicara tentang produknya dulu gitu ya. Produk itu seperti apa, kemudian nanti bagaimana memasarkannya, kemudian juga mungkin dengan pendekatan tadi IT ya, dengan digital itu, dengan pendekatan information teknologi gitu ya, dengan IT tentu saja. Ini menjadi penting. Nah, tentu saja kalau disebut dengan Islamic, berarti di sana ada banyak sekali nih yang harus kita pahamkan, terutama ketika kita itu akan memasarkan sebuah produk ya. Misalnya yang paling mudah itu kita bisa ambil dari sifat-sifat nubuwah, yang mulai dari sidik, amanah, fatonah, tabligh gitu ya. Nah, ketika seorang menjual itu paling banyak terjadi nih, tadi apalagi di dunia marketplace ya, menjual kualitasnya itu B, dibilang itu A. Yang belum lagi nanti ketika sampai di rumah ternyata tidak sesuai apa yang dipesan. Sebenarnya, nah, jadi udah unsurnya itu banyak sekali kecurangan di situ, gitu ya. Nah, itu kalau produk. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang bagaimana memasarkan satu jasa, ya jasa yang sifatnya itu adalah training, pendidikan, pelatihan, dan juga nanti ada di dalam perguruan tinggi, gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, saya yakin semuanya akan kita bisa nanti dinamakan bersama, tapi kita merujuk pada salah satu dari ayat dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Tapi kalau lebih kepada jadi konsep marketing dan saya itu adalah konsep dakwah. Bagaimana mengajak orang itu untuk mengonsumsi yang halal, dan juga bagaimana mengajak manusia untuk bisa mengikuti atau bisa mendapatkan layanan pendidikan latihan yang tentu saja yang Islam. Seperti apa kita akan lanjutkan ya. Nanti itu silakan. Oke, silakan. Saya kembalikan ke Pak Angga ya. Itu tadi penjabaran ya, konsep dari ini kan, konsep dari bisnis pemasaran Islam, subhoron dan sebagainya ya. Karena itu memang penting ya, betul. Ya, tapi memang bukan produk tapi jasa, jasa tingkat. Tentu ada juga ya, unsur yang sangat ini luar biasa nih. Muncul yang sebuah metode menyebutnya cara ya, kalau seperti cara lah itu ya. Nah, ini sangat sangat penting ya ketika audiens pemirsa Pusmes Sifat ini itu mengetahui ini. Ya kan, yang pertama adalah mungkin kita harus tahu apa itu yang sudah dimunculkan. Kenapa ini konsen yang dimunculkan? Apa pentingnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar cukup jelas, Pak? Sini lebih jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan, terkhusus ya ini Bapak Ketua Setid Sifa Syarjul Falah, ini Bapak Kaimuddin MSI. Ya. Terkhusus yang saya hormati, saya muliakan, yakni Bapak Dr. Misto MMMH selaku direktur atau kepala daripada LPPM Setid Sifa ya Syarjul Falah, dan juga Pak Rendra sebagai juga dosen dan salah satu direktur juga di Pusmes Sifa, dan juga Bapak Dr. Ahmad yang senantiasa mendampingi kita
yang tidak terekspos ya, dan juga teman-teman semuanya para pemirsa. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya ya. Nikmat yang esensial itu nikmat iman Islam, sehingga biiznillah atas izinnya Allah kita bisa berkumpul di sebuah perkumpulan melalui Zoom meeting online, tapi tidak mengurangi daripada datangnya rahmat Allah. Ila nazal alaihi mustakinah. Iya. Wa khasyatuhumur rahmah. Amin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam hati kita dan memberikan liputan rahmat dengan kita hadir melalui Zoom ini ya. Karena sejatinya ini lagi transfer ilmu ya, saling-saling share ilmu di mana Allah berikan sebuah keutamaan di sebuah satu majelis ilmu ini ya. Selawat tentunya beriring salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala surah limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita semuanya yang mengharapkan syafaatul uzma, syafaat yang agung di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, para pemirsa dan yang hadir di sini, para guru-guru kita, para pakar-pakar kita, perkenalkan Al-Fakir, saya adalah penggagas ataupun penulis daripada sebuah metode yang namanya metode Mas-Surya. Di mana metode Mas-Surya ini adalah sebuah metode pembelajaran untuk kalangan dari mulai semua kalangan ya, dari mulai anak-anak, kanak-kanak ya, anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa sama dengan lanjut ya, usia lanjut atau usia OT orang tua. Jadi ini kami membuat metode ini adalah bagaimana ditemukan di lapangan tentang memahami, berangkatnya dari awal memahami tentang materi teoritis tajwid dan gharib, di mana pembelajaran tajwid dan gharib itu hanya disampaikan umumnya itu secara konvensional. Ya, kami Al-Fakir, saya mencoba membuat sebuah metode bagaimana memahamkan kepada anak-anak yang notabene adalah masa menyenangkan ya, masa-masa dibutuhkan pembelajaran yang menyenangkan khususnya. Maka kami bagaimana caranya memahamkan pada siswa atau santri dengan yang namanya membangun penyeimbangan otak kanan otak kiri. Jadi ada pembelajaran yang menyenangkan di sana, di mana disajikan dengan konsep melestarikan kebiasaan ulama kita, yaitu dengan memahamkan dengan nazam. Bagaimana kita belajar mungkin ketika kita madrasah atau pesantren, diajarkan bagaimana belajar hidayah sibyan di ilmu tajwid, tufatul atfal ilmu tajwid, kemudian di ilmu nahwu misalkan adalah seperti al-muridi, kemudian alfiyah, itu ilmu-ilmu yang dianggap rumit. Maka dibuatlah sebuah rangkuman atau kesimpulan dalam sebuah syair-syair yang urgen ya, yang esensial. Maka berangkat dari situ kami membuat namanya metode Mas-Surya. Jadi berangkat dari pemahaman ilmu tajwid dan gharib yang dipahami oleh siswa begitu asing ya, ataupun minat belajar untuk tajwid itu saja monoton ya. Kami mencoba untuk menyajikan dengan senandung itu ya. Bagaimana senandung itu tidak hanya senandung, tapi senandung itu nanti dijabarkan dalam sebuah konsep buku, namanya buku materi. Di sana berisi tentang satu poin senandung sebagai pemahaman umum ya. Kemudian dijelaskan dalam poin sebuah kaidah menjelaskan sebuah senandung. Kemudian dari kaidah itu nanti dijabarkan dengan penjelasan. Dari penjelasan nanti meningkat ketika kurang dipahami ataupun kurang lengkap, ada istilah tambahan di materi. Metode Mas-Surya ini dibuat untuk semua kalangan ya, dari mulai usia anak-anak yaitu TK, mereka belajar tentang syair-syair senandung ini. Misalkan yang mudah diingat tuh
Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Masya Allah. Bertemu huruf hijaiyah ternama. Oh, Idza seperti harfi bait jelas tanpa pantun. seperti bait matan jajari. Bait matan jasad. Belum lagi mempelajari makharijul huruf. Ya, Baik. makharijul huruf itu ada 5. Marilah kita pahami sama-sama. Al-jawfu rongga tenggorokan dan mulut. Alif wawu ya pahami dengan urut. Al-halqu itu tempatnya tenggorokan. Dalam dan tengah dan luar perhatikan. Hamzah dan ha'an serta khawaid. Itulah jumlah huruf 6 yang yakin. Lisan itu mahras tempatnya lidah. Semuanya 18 di jumlah. Hurufnya koka jasya bola namu. Ada koza saso tawago terkira. Nah, untuk memahamkan maksud alisan mungkin kita berpikir ya. Apalagi kalau kita belum belajar tentang makhraj huruf ya. Nah, ini makhraj huruf materi ini bisa disampaikan kepada anak dasar. Dekat dasar sudah diajarkan makhraj huruf yang gurunya mungkin belum tentu belajar ya. Dengan metode ini insya Allah semua bisa dipahamkan dengan mudah ya dan menyenangkan. Nah, ini salah satu daripada metode kami Al-Fakir yang kami buat ya. Jadi berangkat dari situlah secara historis ya kita asbab musabab kenapa ada muncul metode masyhuriyah ini. Selain nanti ada sebab secara historis ya. Historis kita mengambil tabarukan kepada guru. Ada sebuah pondok pesantren di sana di Jawa Tengah, di Brebes, tempatnya di Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Ada guru kami yang bernama Kiai Haji Abah Masuri Abdul Mukni. Ya punya santri kurang lebih waktu itu ya, waktu kita masih ngalong pesantren ya, kurang lebih 10.000 santri. Dan beliau wafat di Madinah di makam Baki ya, para sahabat. Ya, untuk doa untuk senantiasa untuk beliau, karena beliaulah kami diberikan cipratan keberkahan. Jadi tabarukan kepada guru kami. Jadi nama masyhuriyah ini dalam rangka wa barakatuhu bil khidmah ya. Wa nafa'uhu biridhal masyayikh. Keberkahan itu karena kita sering berkhidmat kepada guru kita, dan manfaatnya ilmu itu biridhal masyayikh atau biridhal syekh, itu ridhonya guru kita. Logowo kalau bahasa Jawa logowo. Sehingga mohon ya ridhonya untuk para zuriat dari Pak Kiai ya, Abah Masyur, supaya ridho senantiasa kepada kami ya. Jadi kami tabarukan semata-mata mengambil nama masyhuriyah itu tabarukan kepada guru kami, guru istri dan teman-teman semua yang satu alumni, yang mohon keikhlasan keridhaan khususnya para zuriatnya ya. Nanti karena ini secara live jadi sampai kepada pondok pesantren, mohon ridho kepada para gus ya, yang sebagai putra putri daripada Pak Kiai ya. Jadi secara historis kita tabarukan kepada guru atas nama masyhuriyah Abah Masrur. Secara filosofi masyhuriyah adalah sesuatu dengan isim maf'ul dinisbatkan dengan iya, sesuatu yang menyenangkan. Siapa yang belajar metode masyhuriyah maka dia akan idkhul surur, akan senang. Kalau sudah senang di dalam hatinya, insya Allah akan mudah terbuka pikiran kita, akan mudah pemahaman apa yang disampaikan. Insya Allah kalau belajar masyhuriyah, siapapun dari mulai anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, insya Allah akan mendapatkan satu keberkahan. Karena nama masyhuriyah itu tabarukan kepada guru kami. Jadi sanadnya nyambung. Ya. Kedua, siapa yang belajar masyhuriyah idkhul surur, Allah berikan kemudahan, Allah diberikan kebahagiaan, kesenangan. Karena konsep menuntut ilmu, konsep menerimanya ilmu, melekat ilmu adalah salah satunya adalah dibukakan futuhal arifin melalui kebahagiaan yang Allah tanam kepada kita. Ya. Begitu Pak. Luar biasa ya. Iya, insya Allah. Luar biasa ini ya.
Sobat Puspa sudah tahu nih, menangkap ya bagaimana apa itu metode Masruriyah, dari mana tempatnya, ya kan? Jadi Sobat Pusmesifa yang ada menyaksikan ini semakin cinta nih, mudah-mudahan semakin bahagia gitu kan, ketika ingin menerapkannya di lembaga masing-masing, ya kan? Baik, ketika ini dimunculkan, ya tentu ada apa namanya, ada historisnya, kemudian ada sebab filosofinya. Nah ini kan ada sesuatu yang daya tarik ya, daya tarik bagi seluruh kalangan masyarakat, bahwa metode ini bisa diterapkan untuk anak-anak kecil, bahkan orang dewasa maupun yang sudah tua sekalipun, ya luar biasa. Nah, jadi dari sisi metode Masruriyah. Nah, mungkin kita akan beralih nih ya kepada apa namanya, salah satu narasumber kita juga, ya kan, ya, yang telah berpengalaman memasarkan produk-produk di perguruan tinggi. Ya, mungkin Bapak Ahmad Berhimin MHME ya bisa menyampaikan ya mengenai produk di perguruan tinggi ini ya sudah selama ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Bapak Rendra Promosi ME yang telah berikan waktu buat saya. Baik, terima kasih. Saya sekedar sharing atau disebutnya berbagi pengalaman ya di dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi maupun PTS atau PTN. Digital marketing itu sebenarnya kalau dikelola secara eksklusif itu bagus. Tapi karena baik PTN atau PTS itu digital marketing itu belum dikelola secara eksklusif, hanya dikelola buat keperluan perguruan tinggi. Contoh, paket yang biasa digunakan oleh perguruan tinggi itu adalah penerimaan mahasiswa baru dengan sistem yang sudah dibuat oleh kampus, dengan sistem yang telah disebar, baik itu melalui brosur ataupun melalui pamflet yang biasa digunakan di manual, spanduk ya. Akan tetapi sebenarnya kalau dua-duanya itu berjalan sinkron, insya Allah apa yang kita cari, apa yang kita pasarkan itu akan dilirik dan akan diterima baik sama calon mahasiswa atau calon pendidik, calon didik atau mahasiswa itu di dalam kampus yang kita bina. Contoh, produk yang ada di dunia pendidikan itu biasanya adalah tidak perlu jauh-jauh. Contohnya PAI. Apa sih kelebihan PAI? PAI adalah calon pendidik agama Islam, baik itu tingkat dasar ataupun tingkat menengah. Apa sih kelebihannya PAI? Nah, di digital marketing itu kita kasih tahu kelebihannya, tapi plus dan minusnya juga harus dijabarkan. Nah, selama ini di digital marketing itu yang seperti itu belum dijabarkan, hanya sebatas kulitnya aja, isinya belum. Dalam artian, setelah mereka promosi, digital marketing dilaksanakan, tapi follow up-nya tidak dijalankan. Itu sebenarnya. Itu aja sih kekurangan yang dijalankan digital marketing. Akhirnya PTS itu setelah membuka promosi ternyata tidak mencapai target. Akhirnya apa? Kok kita nggak jalan ya? Padahal biaya udah terlampau banyak, biaya pelaksananya udah terlampau jauh, tapi jangkauan mahasiswa yang kita dapat itu tidak sesuai dengan harapan. Nah itu akhirnya karena follow up-nya yang kurang. Itu aja follow up-nya yang kurang. Nah ini ya, saya bisa tangkap tuh Bapak Ahmad tadi ya, bagaimana perguruan tinggi itu ketika memasarkan produknya, prodinya ya seperti itu, ya mungkin butuh sinkronisasi antara digital dan yang manual, betul ya. Dan kemudian satu lagi adalah follow up. Oke, baik. Mungkin bisa ditangkap ya, Pusmesifa auditor ya semuanya, bahwa apa yang menjadi konsen pengalaman dari Bapak Ahmad Berhimin ini mungkin kita bisa tanyakan juga nih kepada metode Masruriyah ya kan. Bagaimana ini Pak dengan pemasaran secara umum ya tentang metode Masruriyah selama ini ya kan, seperti itu. Mungkin secara umum dulu. Ya baik, Pak Rendra, terima kasih. Jadi berangkat dari awal kita berdirinya Masruriyah itu
pada tahun 2018, tepatnya tanggal 29 Desember. Oh, 2018 Desember. 2018 sebenarnya kita bangun ruhnya itu 10 tahun. Membangun ruhnya ya. Artinya sebelum ada muncul nama ini, kita sudah menjalankan di lembaga kita. Ya. Jadi kita hanya sekedar membagi apa yang kita ajarkan. Ya. Jadi kita berangkat karena niatnya adalah dalam pemasaran ini yang dimaksud adalah kita orientasinya kepada lillah, ya, keberkahan, ya, konsep-konsep dakwah. Jadi kita ibarat kata ya, gimana caranya ilmu kita nih bisa bermanfaat untuk orang lain, baik secara ilmu dalam diklatnya maupun dalam produknya, ya, produk dalam arti buku. Jadi kita melaksanakan yang namanya awalnya adalah diklat-diklat. Jadi diklat-diklat di berbagai tempat. Awalnya Al-Fakir memang belajar dengan manajemen namanya Al-Falah. Jadi kita harus belajar dulu. Jadi dalam konsep kita berbisnis ataupun berdakwah itu di masyarakat maupun di global, kita butuh punya guru aplikatif. Jadi guru aplikatif ini tidak didapatkan di kampus. Ya, di masyarakat. Itu adanya di masyarakat. Di masyarakat dan di dunia yang lain, dalam artian dunia digital atau dunia digital maupun di dunia online maupun digital, itu perlu kita ada guru aplikatif ya yang langsung memberikan penerapan. Dan kami pun Al-Fakir pun belajar dulu dengan konsep manajemen namanya Al-Falah, ya, tabarukan kepada Direktur Ustadz Syarif ya kami sebutkan, karena ini orang yang pertama kali bahasanya mengenalkan kami, karya kami ke dunia, ya, global. Jadi belajar dari situ, kami kurang lebih ya 3 tahun lah dengan beliau. 3 tahun kami menulis, Al-Fakir penulis, penyusun ya, beliau penopang bahasanya, kita berjalan bersama. Jadi di mana tempat ada diklat kita selalu bersama. Misalkan di Jakarta kita berangkat, ya, terus ada kita berangkat ke Tangerang, ke Banten, Serang, kita berangkat bersama nih, sampai ke Kuningan kita bersama. Nah untuk saat ini karena dipikir kita udah bukan merasa pintar, karena perlunya kami sudah cukup belajar ya, sudah saatnya mandiri. Dan kemudian kita juga membangun link-link yang di Bogor. Akhirnya kita perdana mengatakan namanya perkuliahan ya, perkuliahan dalam arti non formal yang membahas yang materinya adalah tentang seputar tafsir Quran dengan konsep tajwid, qorib, bersanad dan Fatihahnya. Jadi situlah kami membangun link-link. Jadi siapa saja kita adakan perkuliahan gratis bahasa kita. Perkuliahan itu bagi mereka yang serius, bawa buku, nyatat, mencatat, ya, lamasa kolaman, wala taktu harfan, mereka yang ingin ngaji, jiping, silakan. Jadi datang, kita fasilitasi, gratis semua. Angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ke-6, sekarang angkatan ke-6 itu kurang lebih peserta kuliah itu ada 100 per angkatan punya peserta ya, alumni, ada alumni ya. Tapi tidak selalu awalnya tidak stabil, artinya meningkat grafiknya yang saya nilai ya lumayan bagus, signifikas gitu. Nah dari sini kami membangun link-link. Jadi kami buka perkuliahan Tahsil Quran Bersanad metode Masyuriah yang mudah menyenangkan dan pengkaderan plus pengkaderan, di mana pesertanya adalah menghadirkan kepala-kepala sekolah, baik itu formal non formal, yang non formal seperti TPQ, kemudian pengajian majelis taklim yang formal dari SD, SMP, sampai mahasiswa, sampai umum, ya, semua hadir dalam rangka belajar Al-Quran. Dari sinilah kami memulai memasarkan produk kami. Masyuriah ini sudah barang tentu ya, taruhlah 30% lah. Mereka akan menjadi pengamal. Pengamal pasti pengguna. Pengguna pasti
konsumen. Menyebar juga nanti kan? Konsumen pasti dia pemakai ya. Nah, gitulah kita berangkat dari situ. Dari situlah berkembang Istiqomah. Akhirnya kita sampai kepada pengembangan di Cianjur. Alhamdulillah pada bulan Juli kita 2023 Oh, 2023. MOU dengan Ketua FKD Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan di seluruh kecamatan Cianjur, 32 kecamatan. 32. Dan alhamdulillah sudah 8 kecamatan yang kami training. Masya Allah. Tapi secara umum perwakilan kecamatan setiap kecamatan sudah tinggal tinggal kita hadir di setiap kecamatan ya. Masya Allah. Nah, ini berawal dari membangun link-link secara offline. Manual saja ya Pak ya? Manual offline. Dari sini maka pemasaran pastilah akan terjadi ya. Iya. Pasti ya. Betul. Nah, dari sini Mungkin cukup di situ cukup. dulu. Ya, Cukup baik. dulu. Siap. Alhamdulillah. Sebelum pertanyaan, Siap. ini kita alihkan juga nih. ke- Mangga. Ada pertanyaan juga sih yang menggelitik. Nanti yang nanya saya. Ini penanya. Baik, Pak Farisa Kusmesifa, subhanallah ya. Jadi Bapak Ahmad Taulani ini ya, Masya Allah sudah banyak memberikan diklat ya kan, diklat tentang metode ini ya. Ya, Mungkin betul. itulah pemasarannya ya, dengan cara diklat, dengan cara kemudian training yang pengajian di majelis-majelis yang diadakan secara gratis. Nah, oke. Kira-kira nih Pak Ahmad, dengan metode seperti itu, pendidikan di perguruan tinggi itu pemasarannya apakah bisa aplikatif tidak? Apakah bisa sinkron tidak dengan metode seperti itu? Kalau menurut pandangan saya, Anda disebutnya secara teori dari saya, itu sebenarnya bisa banget dan Bisa tidak banget. terkali. Apalagi caranya itu dengan metode yang lebih digital. Baik. Maksudnya gini, diklat sesuai dengan yang metode Mas Surya yang punya, tapi sistemnya dibagi dua. Nah, Sistem digital dipakai, sistem manual juga dipakai. Digital. Itu aja sih tambahannya. Sebenarnya udah bagus, cuma itunya aja. oke. Yang marketing digitalnya yang belum jalan. Nah, itu pertanyaan ketiganya, Pak. Pertanyaan ketiganya bahwa tentang digital, ya kan? Marketing digitalnya, Marketing digital. kalau dilihat dari pembicaraan Bapak, terus apa yang Bapak ungkapkan itu, digital marketingnya yang belum booming, cuma kalau face to face atau disebutnya manualnya udah berjalan dengan rapi, cuma tinggal dikawinkan aja kalau istilah orang KUA. Kalau insya Allah dua-duanya akan jalan dengan baik. Oke, kalau dari segi pengalaman Pak Ahmad Barahimin, nah ketika memasarkan perguruan tinggi itu, sudahkah menggunakan yang tadi tuh pola-pola seperti itu? Pola seperti itu Mungkin sudah. didetailkan. Biasanya kita sebelum jadwal ditetapkan bahwa kita akan melaksanakan PMB, penerimaan mahasiswa baru di setiap kampus, kita akan menyelipkan di situ jadwal pertama. Survei dulu ke sekolahan, Baik. mau SMA, mau MA, mau SMK, kita lihat dulu. Zona 1, zona 2, zona 3 kita lihat dulu. Nah, kita kunjungin satu persatu. Setelah itu, kita akan adakan sistem disebutnya manual marketnya. Setelah itu baru kita ke digitalnya. Setelah itu kita tindak lanjut ketiganya adalah MOU. Marketing digital dengan manual tadi kita gabungkan di MOU. Contoh SMA, Soko ke SMA, udah jelas setelah kita kunjungan mereka bergairah dan menerima kita secara baik, secara digital mereka mau, nah kita bikin MOU. Tanda tangan seperti apa? Apa mereka sistemnya one person atau satu orang, atau dalam bentuk kumpulan, atau dalam bentuk pengelolanya dalam bentuk sekolah, segala macam. Nah, setelah MOU itu, mahasiswanya masuk, nanti kita akan kerjasama buat memfollow up. Jangan setelah kita terima, anaknya itu kita di dalam itu kita diamkan, tapi yayasannya seperti dicuekan. Jadi anaknya dikelola, tempat mereka dijalurkan dari sekolah itu kita kelola buat ke depannya. Jadi one by one. Jadi satu persatu kita jalanin, yang ini jalan, dan ke depannya juga jalan. Nah, seperti itu ya Pak Ahmad Barahimin pengalamannya. Ya sebenarnya hampir mirip ya. Hampir mirip, cuma ini sudah
ada berbeda ini ya, Nah, berbeda produk. Karena gitu kan. yang kalau Bapak yang metode Mas Surya itu kan Kita lebih kuat ke mendatangkan, manualnya, Ya, dan manual tinggal mendatangkan. yang digitalnya ya. Nah, ini pertanyaan kita nih Pak Ahmad ya. Baik. Nah, apakah ada digital marketing juga nih untuk yang digunakan oleh metode Mas Surya? Ya. Mungkin bisa diuraikan, Pak. Jadi kita berangkat digital marketing ya, Islamic digital marketing itu baik. natural saja, Mengikuti. mengikuti daripada awal kita berangkat secara konvensional ya, manual. Jadi kalau Bapak Ahmad itu saya artikan menjemput bola. Ya, nah, itu sistemnya. Jangan kita Diem, baik. jangan kita disebutnya ya. Naruh tapi enggak. Kalau kata orang Sunda, jadi sudah dibentuk wadahnya, udah dapat muka isinya. Tinggal tapi follow setelah up ya. itu, yang jadi sumbernya kita diemin. Ya. Nah, yang jadi sumbernya ini Aktif, yang ya. harus dipelihara. Jadi Lanjutkan, Pak. sebenarnya sama, bedanya kalau Pak Ahmad tuh konsepnya menjemput bola, kalau kita didatangkan bola. Gimana ya? Datangkan bolanya. Oh, Dibalik. operan. Ya, operan. terima operan. Terima operan. Jadi baik. sebelumnya tentu sebelum mereka mengoper bola ke kita, ya bahasa kita ya, kita jemput ke sana bola, kita jemput dengan cara follow up dan lain sebagainya. Kalau kita konsepnya yang sementara ini kita operan melalui pancingan digital. Pancingannya digital. Nah, tetap kita membuat sebuah flyer iklan sederhana, baik itu flyer ya di Canva maupun ya kan, ya. poster ya di Canva maupun video pendek yang mengundang menarik daripada para peserta calon peserta. Nah, kemudian kita buat undangan sifatnya lebih ramai ya, tingkat Jabodetabek ya, gratis hingga hatam. Nah gitu ya konsep ya. Kalau kita lari ke perkuliahannya, gratis hingga hatam. Wow, berapa bab nih, Pak? 8 bab kurang lebih 4 bulan plus munakosa 6 bulan. Semuanya free. Kalau tidak dipotong kondangan ya, waktunya lancar, insya Allah hatam. Kan kadang kondangan lah, Mbak saya mau kondangan dulu. Nah ini yang bikin. Satu minggu yang ya. tadinya 4 bulan jadi 6 bulan. Ya, itu karena proses banyak libur di situ ya. Tapi konsepnya kita senantiasa terikat dengan sebuah majelis. Nah, jadi digital itu kalau boleh dikatakan adalah seiring dengan pemasaran secara manual. Di mana ada manual, pasti ada digital dulu diawali. Nah, salah satu digital yang kami lakukan adalah selain tadi dengan flyer, Canva, juga laporan-laporan yang kegiatan yang kita lakukan. Ya laporan kegiatan nih, misalkan diklat di mana? Ada foto-fotonya. Ada foto, kita buatkan video kinemaster dan sebagainya. Itu sebagai syiar kegiatan kita. Kemudian kita membuat namanya iklan di Facebook. Kemudian iklan di TikTok. Kemudian kita membuat website. Yang pertama website yang gratis, yang Blogspot atau WordPress. Kemudian kita coba membuka dengan domain atau hosting yang berbayar. Tapi bulan ini kayaknya belum dibayar deh, sehingga nggak keakses. Tapi sudah ada di situ berapa price untuk harganya, setiap buku sudah ada. Tinggal mungkin tadi Pak follow up-nya saja. Nah, yang follow up-nya. Yang dikembalikan ke saya. Iya. Oke, jadi seperti itu Pak Ahmad Zarimin, beliau ini punya cara digital juga, ya kan? Yang tadi salah satunya adalah kita punya link khusus yang bernama metode Mas Surya, di mana informasi metode Mas Surya secara kegiatan maupun buku maupun apa bisa juga ditampilkan di YouTube. Kadang berakun masuk lewat chat, lewat YouTube maupun lewat karena nama channel YouTube-nya mungkin Pak? Metode Mas Surya. Metode Mas Surya channel YouTube-nya ya. Metode Mas Surya. Ya, alhamdulillah. Mas sudah buka. Oh, luar biasa ya. Jadi mengikuti karena baru tahu. Bapak. Alhamdulillah ya kan. Baik, demikian pemirsa Pusmesifa TV ya, subhanallah, ini metode digitalnya Bapak Ahmad Tolani dengan metode Mas Surya-nya ini sudah punya pola-polanya sendiri dalam digital marketing. Nah, ini mungkin menjadi inspirasi nih bagi pemirsa semua
ketika mempunyai produk, ketika mempunyai metode, punya jasa, ya, bisa meniru atau menerapkan aplikasi dari metode ini, ya. Sedikit mungkin tanggapan dari Pak Ahmad Berlimin, silakan. Kalau tanggapan saya sih, metode yang sudah dipakai oleh metode Mas Surya itu saya sangat salut saya, dan itu sangat baik sekali. Tinggal bagaimana biar kita melihat dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu progresnya seperti apa. Nah, ini perhatikan follow up-nya. Baik. Mungkin bisa diterapkan di perguruan tinggi mungkin Pak. Bisa sekali. Nah, gitu. Satu tentang flyer tadi. Kalau saya belajar dari produk yang dibikin sama metode Mas Surya. Setiap kampus sebenarnya bisa, cuma tergantung kampusnya mau atau tidak. Karena sebenarnya biaya digital marketing bekerja sama dengan kampus sama kampus mikro, terutama kampus yang kecil, itu bisa diterapkan insya Allah. Apa yang dijalankan sama metode Mas Surya itu akan dipakai sama kampus. Cuma tergantung kampusnya mau. Berarti bisa ya, bisa diterapkan bisa sekali. Karena arahnya sama, cuma beda produk. Yang itu produknya ada fisiknya, kalau kampus itu produk fisiknya adalah output mahasiswa. Profil lulusannya. Mungkin kalau tadi adalah kegiatan-kegiatannya, kita sini bisa kan ya? Bisa, tapi kegiatan itu mahasiswa, bukan tujuan utama, tapi tujuan utama kampus adalah ya. Output mahasiswanya. Jadi kalau yang paket metode Mas Surya itu adalah metode pembelajarannya atau metode yang dikeluarkan, yang diciptakan, sedangkan kampus adalah output yang dikeluarkan ini. Ya. Dia bisa bersaing secara eksternal atau internal di luar nanti. Baik. Mungkin closing dari Pak Ahmad Toleni dulu, ya. Kesimpulannya tentang tadi perbandingan dan sebagainya, silakan Pak. Tentang perbincangan ini ya, tentang Islamic Digital Marketing, bahwa di metode kami itu secara signifikan, secara grafik itu meningkat Pak. Yang penting ketika kita membangun sebuah sistem bisnis, entah itu materi non materi maupun dakwah, itu berangkat dari hati. Ya. Jadi kita benar-benar lillah ya, semata-mata karena Allah. Itulah kita berangkat dari situ, membangun spiritual yang bagus. Kemudian kita mencoba daripada kreativitas kita, bagaimana membuat, karena tidak mungkin ada digital marketing kalau nggak ada produk. Ya. Produk jasa maupun materi. Jadi produk kita kudu profesional. Kalau di bidang jasa itu kudu profesional. Kalau di bidang materi itu kudu yang menarik, ya. Artinya supaya kita mudah dikenal produk kita membuat sesuatu yang barang langka. Kalau dibilang makhluk langka, sehingga harus dilindungi, harus diperhatikan gitu ya. Kita membuat sebuah produk itu sesuatu yang belum pernah dibuat oleh manusia, misalkan, atau sudah pernah. Dalam tempo yang ratusan tahun kita bangkitkan kembali. Seperti metode Mas Surya itu membangkitkan ulama kita yang ratusan tahun yang terpendam, kita angkat kembali. Itu mungkin sesuatu yang menarik. Jadi bukan hanya di ilmu tajwid huruf saja, tapi Al-Fakir juga membuat sebuah kreativitas seperti metode agama dasar untuk SD, MI, lain sebagainya. Kemudian matematika religi, yang menurut saya matematika religi itu jarang sekali dikupas. Matematika religi. Mungkin podcast yang selanjutnya kan. Diharapkan guru itu nanti itu tidak hanya mengajarkan angka-angka saja. Tapi nilai-nilai agama harus ditanamkan. Baik. Itu yang perlu kita terapkan. Metode cepat fasih baca Quran dari nol. Cepat fasih dari baca nol. Quran. Wah, banyak dengan sekali ya. yang lumayan singkat tapi menghasilkan output yang bagus. Ya. Dan matematika religi menarik itu Pak. Nanti kita lanjut. Biar Mas Surya lah. Kan? Jadi semua dalam konsep Mas Surya. Jadi berangkat dari Mas Surya, muncullah kreativitas yang lain, mulai dari ilmu tajwid huruf, kemudian ilmu dasar agama, kemudian metode baca dari nol dengan lagu nahawan yang menyenangkan. Wah, luar biasa ya, anak-anak suka itu. Terus kemudian matematika religi, ini salah satu produk kami dan terus kami kembangkan. Nah, di mana bisnis itu akan berkembang, sejauh mana kreativitas kita dibangkitkan. Nah, ini kata-kata unik. Jadi bagaimana kita pengen
berkembang, Iya. maka kembangkanlah, bangunlah ruh dari kita. Ruhnya mana? Ruhnya ada di diri kita. Nah, Bagaimana metode ataupun produk yang baik harus senantiasa dijaga, selalu ditingkatkan. Karena persaingan itu begitu banyak. baik. Jadi membangun ruhnya, membaguskan produknya, kreativitas, membuat sesuatu yang langka, sesuatu yang belum ada, kita adakan Baik. dengan nilai yang positif. Kemudian insya Allah pemasaran digital secara otomatis akan tersebar secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung para alumni kita menyebarkan pelatihan-pelatihan kita. Baik. Ini menjadi marketing digital secara tidak langsung, Pak. Merasa senang, saya senang belajar ini, senang memakai produk ini. Itu corong kita. Nah. Terima kasih. Oke, cukup ya Pak ya? Cukup. Alhamdulillah. Kembali closing sebelum Bapak Dr. bisa closing mungkin ya. Pak Ahmad Darengin juga. Gitu. Silakan closing tentang pengalaman di perguruan tinggi tadi. Sedikit menambahin obrolan beliau, sebenarnya closing marketing itu baik itu di dunia pendidikan atau bukan di luar pendidikan, sebenarnya satu fungsinya. Adanya follow up dan adanya kepercayaan. Yang ketiga itu tambahan adalah tim yang sudah dipakai digunakan di digital marketing itu adanya konsekuensi gini. Bila mana kita udah dipercayakan sama pihak kampus bahwa kita tuh mengelola marketing 100% kita harus mengelola itu. Jangan setengah hati. Itu aja. Closing dari saya. Oke. Jangan setengah hati. Masya Allah. Harus full power. Silakan Pak Dr. Mungkin bisa Berangkat dari hati. Baik. Nah, ini closingnya bagaimana nih Pak Terusnya ya? Sudah. Ya, baik, terima kasih, luar biasa sekali ya diskusi Pusmesifa pada kesempatan ini ya. Jadi tadi tentang ini ya, tentang Islamic marketing ya. Tadi sebenarnya perlu dieksplor lagi terkait dengan sebenarnya strategi-strategi apa nih. Nah, ya, terutama kalau dari sisi marketing itu biasanya tadi kan kalau ada itu no pain no gain gitu kan ya. Artinya ketika tadi mungkin kalau pola natural dalam artian itu dia mungkin low cost memang ketika untuk memasarkan, tetapi hasilnya juga mungkin agak-agak slow, ya kan ya. Tapi mungkin nanti bisa saja dia dengan high cost, dengan biaya yang tinggi, otomatis juga income-nya itu akan bertambah gitu ya. Artinya ini kan pengalaman sudah cukup lama gitu ya, sehingga kemudian ya mungkin ada semacam inovasi-inovasi baru untuk bagaimana agar marketingnya itu ya menyampaikannya. Tadi konsepnya adalah kita agar punya energi yang kuat itu adalah dakwah gitu ya, sehingga itu bisa lebih ramai lagi nih orang bisa mengenal Mas Surya ini. Bahkan tadi kan sudah nasional, kalau perlu malah ke negeri jiran sana gitu ya. Itu kan itu artinya. Jadi kalau closing remark dari saya bahwa Islamic digital marketing yaitu adalah pola ya memasarkan atau metode atau cara memasarkan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, tetapi tetap berbasis nilai-nilai Islam. Ya, kenapa? Ini banyak sekali nih Kang Rendra nih ya pola digital marketing yang sejatinya ya tidak Islami. Ya, tidak Islami, banyak sekali nih ya. Nah, itu walaupun sebenarnya dalam konteks mau digital ataupun manual juga banyak juga orang yang memasarkan itu dia tidak Islami. Tadi kan di awal itu kita bicara tentang ketika orang menjual itu biasanya banyak bohongnya gitu kan ya. Kemudian juga mungkin di situ ada horornya, ketidakjelasan, misalnya tadi menawarkan misalnya 12 kali pertemuan gitu ya ternyata, atau mungkin harganya atau biaya itu sekian gitu ya, atau mungkin gratis tapi pas masuk jadinya bayar gitu kan ya. Ini juga perlu, jadi harus itu kalau di Al-Maidah itu kan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud gitu kan ya. Jadi kontraknya apa nih? Kalau kontraknya gratis betul, kalau Al-Masriyah tadi sudah gratis ya sudah memang gratis, nggak ada biaya sama sekali gitu. Jadi intinya adalah bahwa Islamic digital marketing itu adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim ya dalam memasarkan produk kita baik itu barang ataupun jasa itu sudah selayaknya wajib untuk berdasarkan nilai-nilai syariah Islam gitu kan ya. Di surat An-Nisa ayat ke-59 kan sudah jelas sekali ya. 59 juga. 59 itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya wa man ata Allah faqad dakhal jannah misalnya gitu. Jadi artinya itu kita kewajiban
kewajiban untuk kita itu ya tunduk patuh kepada Islam, kepada syariat Islam ini. Termasuk juga dalam hal marketing. Termasuk juga dalam hal menjual baik secara manual ataupun secara digital. Ya, kita sebagai seorang mukmin ya kita memiliki kewajiban untuk apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, artinya mengikuti syariah ya dalam memasarkan, dalam metode marketing yang kita lakukan baik manual ataupun digital. Nah, digital ini justru biasanya ada banyak sekali titik-titik kritis di situ di mana tadi ya orangnya itu tidak bisa melihat langsung barangnya atau kalaupun produk masih dalam bentuk janji gitu kan ya, janji-janji oh Anda akan mendapatkan misalnya nih saya kemarin ikut ini juga satu training gitu ya, sebenarnya bukan training, dia awalnya itu kesannya itu adalah memberikan semacam apa ya, semacam award ya istilahnya itu lomba lah gitu ya, lomba. Tapi ternyata pas kesini ujung-ujungnya adalah bisnis travel jadinya gitu. Ya. Ujung-ujungnya adalah ke duit juga. Jadi oh ini berarti cuma strategi yang dibuat, strategi marketing digital tentu saja yang dibuat agar bisa menggapai, bisa mengambil banyak menggrab gitu ya banyak ini. Nah ini tentu saja ini menurut saya ya tidak syariah, tidak Islami gitu ya. Belum lagi nanti pola-pola misalnya dulu ada agen travel yang kita bicarakan itu ya. Bilangnya bayar itu hanya berapa 10 juta bisa berangkat umroh gitu ya. Nah, padahal dia menggunakan Ponzi game. Gitu ya. Apa namanya? Diagram Ponzi gitu. Jadi dia tuh bayar seolah itu murah padahal dia itu di situ ada unsur perjudian gitu kan. Nah, itu terakhir. Jadi bagaimana digital marketing yang kita lakukan hendaknya didasarkan kepada syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Baik, jelas. Masyaallah. Baik, mungkin itu pemirsa Pusmesifa yang dimanapun berada, closing dari tiga rekan kita tadi ya, bahwa digital marketing ini tidak lepas dari ketaatan kepada Allah dan kemudian ketaatan kepada syariat itu sendiri, kepatuhan kepada syariat dan sebagainya. Akhlaknya juga ada etika bisnisnya dan juga tetap berada dalam koridor yang saling meridhoi. Baik, teman-teman Pusmesifa dimanapun Anda berada, insya Allah pekan depan kita akan ada podcast selanjutnya ya, yang ke-14 ya. Insya Allah kita akan coba kupas dengan judul yang berbeda ya kan, lanjutan atau mungkin hal yang sangat menarik ya bagi peserta Pusmesifa. Apa itu judulnya? Nantikan ya di grup WhatsApp kita ya. Pusmesifa 1 ataupun Pusmesifa 2 atau majelis penulis ya, dan kanal lainnya ya, di kanal YouTube Pusmesifa atau kanal YouTube STIT Sirajul Falah Official. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Nah, insya Allah kita jumpa lagi di podcast yang akan datang. Stay tune semuanya. Ya.